Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Gimana anak-anak semuanya kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah bahagia ya Allah. Berkumpul di tempat yang insya Allah dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang kebudayaan sejarah Islam. Nah, pelajaran yang pertama yakni materi yang pertama ini Islam adalah agamaku. Sebelum memulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillah anak-anak. Nah, selanjutnya adalah Islam agamaku. Nah, Islam agamaku. Nah, Islam agamaku. Nah, Allah menurunkan agama Islam yaitu melalui Nabi Muhammad SAW yang disebarluaskan kepada umat manusia di dunia ini. Nah, Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang membawa kesejahteraan kepada umat semua yang ada di dunia ini. Nah, Islam juga mengajarkan kita tentang kebenaran, tentang kesalahan-kesalahan, tentang larangan-larangan Allah kepada umat manusia. Ini agama Islam. Agama Islam, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ada yang mengatur. Ya. Siapakah yang mengatur anak-anak? Nah, yang mengatur semua yang ada di dunia ini Allah Subhanahu wa taala. Allah lah mengatur kehidupan manusia di dunia ini dengan syariat-syariat Islam, yakni dengan larangannya dan perintahkan kewajiban sunnah segala macamnya. Allah memerintahkan kepada umat manusia bagaimana cara beribadah dan bermuamalah di dunia ini. Nah, pertanyaan buat anak-anak semuanya, bagaimana umat Islam mengajarkan syariat-syariat itu terhadap manusia yang ada di dunia ini, yakni dengan berpuasa, dengan membayar zakat, dengan melaksanakan sholat dan memberikan perintah-perintah maupun memberitahu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam juga mengajarkan kepada manusia agar beriman dan selalu beramal soleh dimanapun kita berada. Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ada juga malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis apa yang dikerjakan oleh manusia, apa yang diperbuat oleh manusia, mengerjakan larangannya ataupun mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam agama Islam itu ada juga yang namanya kitab suci yang diberi nama yakni kitab suci Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an tersebut merupakan pedoman bagi umat Islam yang ada di dunia ini. Semua perintah, larangan ataupun sunnah-sunnah kewajiban itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an anak-anak, yakni kitab umat Islam yakni Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an semuanya itu dijelaskan tentang kehidupan-kehidupan kita di dunia ini, baik itu pun larangannya ataupun perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, khususnya ini manusia umat Islam ya, yakni kitabnya ini Al-Qur'an. Anak-anak gimana? Sudah dipahami bahwasanya agama Islam yakni mempunyai perintah, mempunyai larangan-larangan terhadap manusia yang ada di bumi ini, yang mana kita mempunyai salah satu pedoman yakni kitab yang bernama yakni kitab Al-Qur'an. Allah juga menciptakan bermacam-macam makhluk di dunia ini ya. Ada makhluk yang kelihatan seperti kita, contohnya anak-anak semua ini makhluk yang kelihatan. Ada juga makhluk yang bersifat gaib ya. Nah, makhluk yang kelihatan ini ya kita ini makhluk kelihatan. Setelah itu ada hewan, ada tumbuhan-tumbuhan, itulah makhluk yang kelihatan. Dan manusia
merupakan makhluk yang paling sempurna di dunia ini, karena kita mempunyai akal, kita mempunyai wajah, kita mempunyai tangan, kita bisa berpikir secara cerdik, bisa membedakan mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk makhluk yang goib atau yang tidak kelihatan ini bisa seperti setan ataupun jin. Ayo, siapa di sini? Yang mudah diganggu setan adalah makhluk atau manusia yang tidak beriman. Maka dari itu, buat anak-anak semuanya, agar kita tidak diganggu oleh setan ataupun jin, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani rukun iman yang sudah kita ketahui semuanya. Baik anak-anak? Baik Pak Guru. Dan B, Islam untuk semua manusia. Islam itu untuk semua umat manusia. Islam diturunkan di negara Arab Saudi di Timur Tengah. Akan tetapi Islam ini tidak diuntukkan hanya untuk umat yang ada di Arab Saudi saja, melainkan Islam ini diperuntukkan oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, tidak memandang manusia itu hitam, manusia itu putih, mempunyai rambut hitam, mempunyai kulit putih, itu tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Islam diturunkan melalui Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, ya, untuk semua manusia, tidak memandang suku, tidak memandang kulit, tidak memandang fisik. Pada intinya, agama Islam tidak memandang bentuk tubuh manusia, semuanya sama, ya. Nah, alhamdulillah anak-anak, gimana persekolahan pada kali ini, pembelajaran kali ini? Nah, semoga anak-anak sudah paham atas pembelajaran kali ini tentang Islam agamaku, yang mana yakni yang A pertama, Ustadz ulangin, A yakni agama Islam, kemudian yang B Islam untuk semua manusia. Baik anak-anak, karena mengingat waktu sudah hampir habis, apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Tidak Pak Guru. Baik, kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak semuanya tetap semangat. Semangat Pak Guru, semangat Pak Ustadz. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.